Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Tentu kita mensyukuri untuk setiap penyertaan Tuhan sampai dengan detik ini. Kita akan bersama-sama memaknai hidup kita pada hari ini yang adalah anugerahnya sesuai dengan apa yang Ia rancangkan atas kehidupan kita. Mari kita berdoa sebelum kita bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa kami dengan segala kerendahan hati datang di hadapan Engkau dengan penuh ungkapan rasa syukur dan terima kasih kami untuk segala berkat, perlindungan, penyertaan, dengan segala kebaikan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami dari hari lepas ke sehari. Sampai detik ini kami boleh tetap mengalami penyertaan-Mu dan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini anugerah Tuhan. Ketika Engkau mempercayakan hari ini kepada kami percaya bahwa Engkau juga tetap menyertai dan senantiasa memberkati. Engkau menyediakan bagi kami pertolongan ketika kami berada dalam segala keterbatasan untuk kami melakukan apa yang menjadi kepercayaan Tuhan kepada kami. Kebenaran firman yang akan Engkau sampaikan kepada kami saat ini, kiranya Engkau meteraikan di dalam hati kami. Hari ini biarlah kami boleh menjadi pribadi yang mendengarkan, mempergumulkan, dan mentaati, sehingga apa yang kami terima, kami laksanakan di dalam kehidupan pada hari ini. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari surat Roma pasal 10 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Tetapi aku bertanya, adakah Israel menanggapnya? Pertama-tama Musa berkata, Aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat, dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal. Dan dengan berani Yesaya mengatakan, Aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Tetapi tentang Israel, ia berkata, Sepanjang hari, aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Demikian bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan kita akan bersama merenungkan sabda Tuhan ini melalui sebuah tema pembawa kabar baik. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya, kita sadar betul salah satu dari
tugas yang mestinya kita lakukan, panggilan yang seharusnya kita kerjakan adalah untuk menjadi pembawa kabar baik, menyampaikan berita sukacita kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara, ada berbagai macam alasan untuk membenarkan diri supaya bisa menghindar dari panggilan untuk menjadi pembawa kabar baik tersebut. Biasanya kita berkata, sulit, tidak mudah untuk menyampaikan, tidak mudah untuk memberitakan. Tetapi alasan yang lain yang seringkali juga kita sampaikan adalah sudah saya sampaikan, sudah saya beritahu, tetapi dia tetap tidak mau mendengar, tetap tidak mau menerima. Mungkin didengar iya, tetapi percaya tidak. Jadi kemudian banyak orang berkata, buat apa harus terus memberitakan? Karena sekalipun mereka mendengar, tetapi mereka tidak mau percaya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma, di dalam pasal 10 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-15, berbicara tentang kebenaran karena iman. Manusia diselamatkan karena iman. Manusia dibenarkan karena iman. Dan hal itu bukan hanya berlaku bagi orang Yahudi, tetapi juga bagi orang-orang Yunani. Dan bahkan juga bagi semua orang, bagi semua bangsa. Ketika mereka mendengar, lalu mereka percaya kepada berita yang disampaikan tentang keselamatan di dalam Yesus Tuhan, maka mereka dibenarkan karena percaya kepada Kristus. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada bagian-bagian akhir dari perikop pasalnya yang keempat, pasal 10 ayat 4, di sana dikatakan oleh Rasul Paulus, bagaimana mereka akan beriman, bagaimana mereka akan percaya kalau mereka tidak pernah mendengar. Dan bagaimana mereka bisa mendengar kalau tidak ada yang menyampaikan, yang memperdengarkan kepada mereka. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, bagian ini mengingatkan kepada setiap orang percaya sebenarnya bahwa panggilan untuk menjadi pembawa kabar baik, pembawa kabar gembira, pembawa kabar sukacita, itu adalah tetap menjadi panggilan kita, orang-orang yang percaya. Masih ada begitu banyak orang yang belum mendengar. Kalau mereka belum mendengar, bagaimana mereka akan percaya? Tetapi kembali kepada apa yang saya sampaikan di depan tadi. Ada banyak alasan yang bisa kita sampaikan. Ada banyak alasan yang bisa kita sebutkan untuk kita bisa menghindar dari panggilan itu. Untuk kita tidak menjadi pembawa kabar baik. Atau setidaknya mungkin kita akan berkata, biarlah itu dikerjakan oleh yang lain saja. Karena saya sudah melakukan berulang-ulang, tetapi tetap saja orang tidak mau percaya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam perikop yang kita baca tadi, ayat terakhir yang kita baca pada ayat 21, di sana dikatakan, tetapi tentang Israel ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Mari kita coba untuk merenungkan
ayat 21 ini. Apa yang bisa kita lihat ketika kita membaca ayat ini? Apa yang bisa kita ambil sebagai pelajaran untuk kita lakukan, untuk kita teladan di dalam kehidupan kita? Ayat ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, mengingatkan kepada kita tentang kasih dan kesabaran Allah yang luar biasa. Allah berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Manusia memiliki batasan. Terkadang ketika kita sudah melakukan 1 kali, 2 kali, 3 kali, maka lalu kemudian kita menyerah. Terserahlah, masa bodohlah, karena kita merasa saya sudah melakukan. Tetapi pada bagian ini kita diingatkan. Allah berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku. Untuk siapa? Untuk bangsa yang tidak taat. Untuk bangsa yang membantah. Tapi Allah tidak menyerah. Tapi Allah tidak lalu kemudian masa bodoh. Tapi dia mengulurkan tangan. Pertanda bahwa dia memberi kesediaan diri untuk menolong. Menunggu dengan sabar untuk bangsa yang tidak taat. Bangsa yang membantah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Dari bagian ini, mari kita bersama belajar. Ternyata untuk menjadi pemberita kabar baik itu membutuhkan kesabaran. Untuk menjadi pembawa kabar baik itu terlebih dulu kita harus memiliki kasih. Kasih kepada Dia yang sudah lebih dulu mengasihi kita, tetapi juga kasih kepada sesama kita. Karena Allah begitu mengasihi bangsa yang tidak taat, bangsa yang membantah, maka Dia terus mengulurkan tangan. Dia memberi kesempatan untuk bangsa itu menyambut uluran tangan Tuhan. Apakah semuanya menyambut uluran tangannya? Juga tidak. Tetapi Allah tidak pernah menyerah, tidak pernah lelah, tidak menjadi masa bodoh. Bagian kita adalah menabur. Bagian kita adalah memberitakan. Bagian kita adalah menyampaikan. Setiap orang memiliki keputusan untuk menerima atau tidak. Tetapi panggilan kepada kita diingatkan untuk kita menjadi pembawa kabar baik. Di dalam ayat 15, ayat pertama yang kita baca tadi, di sana dikatakan, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah kita menjadi orang-orang yang membawa kabar baik bagi sesama kita. Membawa kabar damai, kabar sukacita bagi sesama. Di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah lingkungan kita, yang pada saat ini banyak orang kehilangan pengharapan. Banyak orang tidak lagi memiliki pegangan hidup. Banyak orang kehilangan arah dan tujuan. Mari kita menjadi pembawa kabar baik. Panggilan kita untuk memberitakan. Biarlah kita memberitakan kabar baik itu dengan hati yang mengasihi sesama. Sebagaimana Allah menghendaki kebaikan, kehidupan, kedamaian bagi manusia. Seperti itulah kiranya hati kita ketika kita memberitakan kebenaran dan memberitakan kabar damai dan sukacita bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati.
Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih karena pada kesempatan ini Engkau mengingatkan panggilan kami sebagai umat-Mu yang sudah lebih dulu mendengar kabar sukacita, kabar baik, kabar damai. Terima kasih Bapa karena Engkau juga menolong kami. Engkau bekerja dalam diri kami. Hingga ketika kami mendengar, kami menyambut kabar sukacita itu dengan percaya. Terima kasih karena Engkau menyelamatkan kami. Sekarang Engkau mengutus kami untuk kami menjadi pembawa kabar baik. Berikanlah kepada kami hati yang penuh dengan kasih seperti hati-Mu ketika kami memandang sekeliling kami. Tolong kami untuk kami tetap setia ketika apa yang kami beritakan tidak disambut dengan percaya, tapi kami tidak menjadi lelah. Kami terus akan memberitakannya, karena sesungguhnya dunia membutuhkan kabar damai, kabar sukacita, dan kabar baik itu. Kami berdoa Bapa untuk bangsa dan negara kami. Kami serahkan para pemimpin kami di tengah segala kerja keras mereka untuk mengatasi pandemi yang sampai hari ini belum selesai. Kami memohonkan hikmat dan penyertaan Tuhan untuk setiap mereka dengan segala usaha yang mereka lakukan. Engkau juga memberkati untuk sesama kami yang terkena dampak. Kiranya Tuhan Kau menolong mereka yang sakit, mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka yang kehilangan sanak saudara. Tuhan, kiranya Engkau memberkati dan menguatkan mereka, melindungi mereka dan menolong mereka. Tuhan memberkati juga untuk para pekerja medis. Tuhan, kiranya Engkau tolong mereka untuk mereka bisa tetap melakukan panggilan mereka dengan baik. Tuhan lindungi mereka bersama dengan keluarga mereka. Tuhan sertai setiap usaha mereka untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan, menolong sesama yang sedang berjuang untuk mendapatkan pemulihan. Kami serahkan kehidupan setiap umat-Mu pribadi lepas pribadi dengan segala pergumulan dan tantangannya masing-masing. Tuhan kuatkan kami dan di tengah segala kesukaran kami, kiranya kabar baik itu tetap tersampaikan, tetap kami perdengarkan. Di tengah segala pergumulan yang kami alami, pengharapan sebagai orang yang percaya kepada Yesus tetap diteguhkan. Kami serahkan hidup kami hari ini Bapa, biarlah melalui kata dan karya kami sedang memberitakan kabar baik itu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.